senantiasa senang untuk bersolawat. Solawat itu adalah sebagai penjabaran dari cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kiranya kita pun senang untuk bersolawat. Maklum, kita itu ibarat kayak anak kecil. Kalau tahu nilai-nilai pahala yang terkandung di dalamnya, baru kita semangat. Setelah kita tahu ternyata sholawat yang kita baca mampu menghadirkan malaikat 70.000, sehingga orang yang membaca sholawat tidak akan pernah ditolak. Bahkan di situ terkandung keselamatan dari api neraka. Amin ya robbal alamin. Bapak dan saudara sekalian, sebelum kami menyampaikan maksud dan tujuan dari Bapak Kaslan sekeluarga besar, lebih dahulu kami mau menjelaskan tentang surat Al-Fatihah dan haibatuhu. Apa yang terkandung, nilai-nilai yang terkandung, keistimewaan yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Diterangkan dalam sebuah hadis, ketika surat Al-Fatihah itu diturunkan, maka iblis alaihi laknat, dia semaput, dia drodok, dia seperti orang yang kedinginan sampai badannya menggigil, dahsyat sekali. Inna iblisa ronna hina unzilat fatihatul kitab. Iblis dia drodok yang sangat berat sekali ketika surat Fatihah itu diturunkan. Monggo Pak. Sehingga teman-temannya iblis, yaitu setan itu sama menjenguk, karena kepalanya itu dia demam berat, akhirnya juga dijenguk. Setan juga punya kepedulian sosial. Melihat kepalanya sakit berat, dia menjenguk, tapi iblisnya malah marah. Aku itu bukan sakit fisikku, tapi aku itu sakit karena shock. Ada surat yang diturunkan untuk umat ini. Siapapun yang membaca surat itu, dia akan selamat dari api neraka. Ini kan bertolak belakang dengan tujuan iblis. Iblis bersumpah akan senantiasa menyesatkan anak cucu Adam. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan iblis alaihi laknat untuk turun dari surga, sejak itulah iblis menjadi makhluk yang terlaknat. Lalu bedanya apa dengan Nabi Adam ketika beliau juga diturunkan dari surga? Di dalam banyak keterangan para ulama salaf menjelaskan antara iblis dengan Nabi Adam beda, jauh berbeda. Kalau Nabi Adam, beliau diturunkan dari surga karena dorongan hawa nafsu. Tapi kalau iblis diturunkan dari surga karena dorongan kesombongan, dorongan hawa nafsu, masih ada harapan untuk bisa dimaafkan. Tapi kalau dorongan sifat sombong yang muncul dari dirinya,
sampai kapanpun tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang di dalam hatinya ada sifat sombong, dia diharamkan untuk masuk surga. Sebagaimana juga iblis. Lalu kemudian iblis dan setan dia musyawarah, bagaimana caranya supaya umat ini tidak selamat, dia bisa disesatkan. Lalu iblis punya pendapat supaya umat ini lupa membaca surat Al-Fatihah. Karena kalau umat biasa membaca surat Al-Fatihah, bisa dipastikan umat itu pasti selamat dari api neraka. Lalu kemudian bagaimana cara kita untuk memahami surat Al-Fatihah yang merupakan firman Allah? Kita semua wajib meyakini bahwa surat Al-Fatihah itu adalah firman Allah. Padahal di dalam surat Al-Fatihah ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu ihdinas siratal mustaqim. Kok seakan-akan Gusti Allah kok malah menyembah kepada kita? Ternyata para ulama mempunyai pandangan, penjelasan bahwa surat Al-Fatihah itu memang firman Allah, yang mana firman Allah itu sudah diberikan kepada kita, yang tadinya adalah diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena kita sebagai umatnya, maka kita pun berhak untuk memiliki surat Al-Fatihah, sehingga setiap siapapun yang membaca surat Al-Fatihah sebelumnya pasti sudah ditakdirkan dengan kata-kata qulu, hei umat Muhammad, ucapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin. Sehingga apa? Surat Al-Fatihah ini sudah merupakan milik kita sebagai umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini mungkin kita belum menemukan penjelasan seperti ini, karena kami mengutip dari penjelasan yang telah dijelaskan oleh Gus Baharuddin Nur Salim. Biasanya penjelasan yang dijelaskan oleh Gus Bah itu adalah ilmu yang sangat langka, yang belum banyak dijelaskan oleh para ustadz dan ulama-ulama yang lain. Jadi kenapa surat Al-Fatihah itu sebagai surat yang mana nilainya sangat luar biasa bagi kita sebagai umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mampu menahan bagi pembacanya dari siksaan api neraka, karena di situ ada termuat isi dan kandungan Al-Quran, sehingga surat Al-Fatihah itu disebut sebagai Ummul Quran atau intisari atau kandungan daripada Al-Quran, semuanya ada di dalam surat Al-Fatihah. Sehingga apapun masalah yang dimiliki oleh umat ini, baik berupa pernikahan atau berupa hajat yang sangat penting, atau apapun yang dimiliki oleh umat ini, maka dibacakan surat Al-Fatihah. Inilah yang dimaksud bagaimana kita sebagai umat ini setiap ada masalah kita selalu membaca surat Al-Fatihah, karena nilai yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah itu sangat luar biasa, sehingga iblis merupakan musuh bebuyutan kita semua juga merasa dia sangat gerodok atau sangat
sakit luar biasa ketika turunnya surat Al-Fatihah. Oleh sebab itu kami mendapat amanah dari Bapak Taslan. Ada 2 amanah yang kami emban untuk kami sampaikan kepada para bapak dan undangan semua. Yang pertama, mohon surat Fatihah 1 kali, tentu dengan pemahaman seperti yang kami terangkan tadi, bahwa surat Al-Fatihah itu mampu menahan dari panasnya api neraka, sehingga umat ketika membaca surat Al-Fatihah dia akan selamat dari api neraka. Kami mohon Fatihah 1 kali untuk kesembuhan Ibu Suprihatin binti Mbah Kusran yang saat ini sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya, senantiasa diberikan kesembuhan yang sempurna dan mampu untuk meningkatkan iman dan takwanya nanti setelah sembuh. Insya Allah dengan permohonan bacaan surat Al-Fatihah ini, dengan harapan besarnya adalah semoga Allah mengabulkan dan meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wal bunyatis sholihah, untuk kesembuhan Ibu Supriyatin binti Kusran bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Yang kedua adalah acara 4 bulan kehamilan istrinya Mas Ari yang bernama Putri Nur Rahmawati, yang saat ini sudah 4 bulan. Mohon doa kita semua, tentu dengan harapan agar kiranya kandungannya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian atas bacaan-bacaan yang berkaitan dengan 4 bulan, kami mohon Bapak Mahmudin untuk memimpinnya. Kata beliau sering saja, tidak usah tahlil katanya, hanya khusus untuk mohon doa kesembuhan untuk Ibu Supriyatin, dan yang kedua adalah 4 bulan kehamilan Putri Nur Rahmawati binti Abdurrahman, yang kami mohon kepada Bapak Mahmudin untuk memimpin. Setelah itu Maulid Asrofol ala kadarnya kami mohon kepada Bapak Basuki untuk memimpinnya, lalu ditutup dengan doa. Kami mohon kepada Mbak Rahmat untuk memimpin doa. Dari kami, dari awal sampai akhir nanti, semoga acara berjalan sesuai dengan rencana, sesuai dengan